Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Satrio Trisasongko. Saya adalah mahasiswa Teknik Mesin Universitas Bengkulu dengan PMG 1C020040. Jadi di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus dari sebuah L-shape dengan dimensi dan model yang ditentukan seperti ini. Dan di studi kasus ini kita akan mencoba menyelesaikan dua hal. Untuk yang pertama itu A, performa topologi optimization yang mencapai 60% weight reduction. Dan untuk yang B, itu kita mencoba redesign struktur base on the result dari A and conduct parametric optimization to minimize weight subject to the deformation constraint. Dan untuk menyelesaikan studi kasus ini, kita akan menggunakan software ANSYS. Di sini saya menggunakan ANSYS dengan versi 2016. Dan untuk langkah pertamanya itu, kita akan menggunakan shape optimization beta untuk memunculkan menu toolbox itu. Jadi kita harus klik tools, option, lalu kita ke appearance, dan kita scroll ke bawah, kita centang di beta option, klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka shape optimization beta sudah muncul. Lalu kita klik ini. Setelah muncul, langkah selanjutnya itu kita klik geometri. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Oke, loadingnya selesai. Nah, setelah masuk ini kita akan mengubah satuannya ke milimeter dengan cara klik unit lalu pilih milimeter. Kita akan mulai menggambar di axial plane. Kita di sini menggunakan tool yaitu line. Di sini kita langsung coba gambar untuk L shape-nya seperti pada soal. Oke. Untuk gambarnya kita buat sketsa garisnya dulu, dan untuk dimensinya nanti kita akan buat setelah kita menggambar ini. Dimensi, oke, untuk di H2 itu 15 meter, di 20, untuk di sini itu 35, untuk di V4 itu 15. Oke. Hubungan garisnya di bawah ini. Oke, untuk bentuk L shape-nya sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita langsung saja extrude, lalu kita apply dan pilih depth-nya, ketebalannya sebesar 2 mm. Setelah itu kita generate. Oke, untuk hasil extrude-nya itu seperti ini. Lalu setelah itu kita langsung saja keluar dengan cara klik file dan post design modeler. Lalu kita masuk kembali ke sini, kita klik model. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Oke, jika sudah masuk di model, langkah pertama masih seperti yang tadi. Kita klik unit kembali. Nah, tunggu loading masih berjalan. Oke, sudah selesai. Kita klik unit.
units. Lalu kita, ini sudah benar. Kita ubah ke metrik milimeter, kilogram, Newton, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita masuk ke mesh. Dan untuk kita buka sizing, dan untuk elemen size-nya kita ubah menjadi 1 mm. 1 mm. Oke. Dan kita klik kanan pada mesh, lalu kita langsung saja generate mesh. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Oke, sudah selesai generate mesh, lalu kita ke shape optimization, kita klik kanan dan kita insert, yaitu fixed support. Nah, dan untuk geometri di fixed support ini kita pilih di bagian face atas dari L shape kita, lalu kita apply. Setelah itu kita klik kanan kembali pada shape optimization, lalu kita klik insert. Kita klik insert dan kita pilih force. Setelah kita pilih force, untuk geometrinya kita ubah menjadi sudut, yaitu edge, dan kita pilih pada bagian ini, yaitu bagian sudut dari L shape kita, bagian sudut bawah di sebelah sini. Lalu kita cek kembali, sudah benar. Ya, sudah benar. Setelah itu kita langsung saja apply, dan apply. Untuk nilai force-nya kita ubah define by menjadi komponen, dan di y komponen kita ubah menjadi min 300 karena sesuai dengan soal, yaitu min 300 menjadi ke arah bawah 300 Newton. Setelah itu kita oke kan, baik, sudah apply 300 Newton ke bawah, sudah benar. Setelah itu kita masuk ke shape finder. Untuk di shape finder ini kita ubah target reduction-nya menjadi 60%, karena di soal tadi di bagian A 60% yang dicari. Oke. Setelah itu kita masuk ke solution, kita langsung saja klik kanan dan kita solve. Kita tunggu loading hingga selesai. Oke, solve-nya sudah selesai. Lalu kita kembali ke shape finder. Nah, dan inilah hasil dari weight reduction, yaitu untuk penyelesaian studi kasus bagian A. Dan ini adalah animasi untuk weight reduction-nya. Seperti itu. Dapat dilihat. Oke, untuk yang penyelesaian A ini sampai sebatas ini, kita langsung saja close mechanical dan kita save saja. Kita save. Dan untuk namanya bisa kita buat menjadi L shape. Save. Oke. Dan untuk menyelesaikan persoalan di bagian B, kita buat file baru dengan cara klik file dan kita klik new untuk membuka project yang baru. Oke, untuk project baru ini kita tidak lagi menggunakan shape optimization, tetapi kita menggunakan static struktural. Kita klik static struktural, lalu kita langsung masuk ke geometri. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Oke, dan untuk geometrinya itu masih sama di axial plane dengan unit milimeter. Axial plane unit milimeter. Sketching line. Untuk gambar dari geometrinya itu sendiri itu menyesuaikan dengan bentuk hasil dari persoalan A yang kita buat. Mungkin untuk
pembuatan ini akan saya post terlebih dahulu dan akan dilanjutkan ketika geometrinya sudah selesai. Saya post dulu. Oke, dan untuk gambar geometrinya telah selesai dan seperti inilah tampilan dari geometrinya. Untuk dimensinya dapat dilihat di sini, merujuk dari penyelesaian yang A, maka untuk redesign dari bentuk L-shape-nya itu seperti ini. Oke, dan di sini juga kita akan menggunakan tools fillet di 6 titik dengan radius 1 mm, yaitu di bagian sini, sini, oke, oke. Oke, dan jika sudah selesai, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menandai yaitu pada bagian dimensi yang ini, itu ya V22. Untuk V22 itu kita namai dengan nama Hex1. Hex1. Ini berguna untuk memasukkan nilai dari dimensi ini ke parameter set nantinya. Lalu untuk V32 itu bagian bawah, kita namai dengan Hex2. Oke. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita langsung saja extrude sketch yang telah kita buat. Extrude di sini nilai depth-nya sama seperti tadi, yaitu 2 mm. Oke. Dan jika sudah 2 mm, lalu kita generate. Oke, seperti inilah hasil dari extrude-nya untuk L-shape tadi. Oke, setelah selesai kita langsung saja klik file dan close design modeler. Oke, jika sudah close, kita langkah selanjutnya yaitu kita klik parameter, kita pastikan untuk parameter setnya sudah ada, lalu kita klik building hingga selesai. Nah, di sini telah ada Hex1 dan Hex2 yang telah kita input sebelumnya. Nah, dengan value yang sama yaitu 20 dan 10, 20 untuk Hex1, 10 untuk Hex2. Setelah itu kita langsung saja keluar exit dari modelnya. Kita kembali saja project. Oke. Lalu untuk di project ini kita klik model, masuk ke menu model. Tunggu loading hingga selesai. Lalu setelah masuk ke menu model, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masih melakukan hal yang sama, yaitu kita mengubah satuannya dengan cara klik units dan kita pastikan di sini adalah mm kilogram newton. Ya, sudah benar. Oke. Dan langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke mesh, lalu kita pada sizing ini kita pastikan nilai dari elemen size-nya yaitu 1 mm. Oke, kita telah selesai, lalu kita klik kanan pada mesh dan kita generate mesh. Tunggu loading mesh-nya hingga selesai. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke double klik static struktural, kita insert dan kita pilih fixed support. Untuk fixed supportnya di sini sama seperti yang tadi, kita pilih di bagian atas dari L-shape, lalu apply. Oke, lalu untuk langkah selanjutnya kita masih di static struktural, kita insert gaya. Di sini kita pilih force.
Dan untuk geometrinya itu masih sama seperti tadi, kita pilih di bagian edge, pilih bagian di sudut sini. Kita pastikan bahwa peletakan dari gaya kita sudah benar. Oke, sudah benar. Lalu kita apply, dan define by-nya kita ubah ke komponen. Dan untuk Y komponennya, untuk nilai Y komponen itu masih sama seperti tadi, ini 300. Untuk kita pilih ke arah bawah dari sumbu Y. Oke. Jika sudah selesai, untuk langkah selanjutnya yaitu kita insert total deformasi dengan cara kita klik solution, insert deformation, dan kita pilih total. Oke. Jika sudah muncul seperti ini, untuk langkah selanjutnya yaitu kita right klik di solution, lalu kita pilih solve. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Oke, sudah selesai, dan inilah hasil dari total deformasi yang terjadi pada bentuk L-shape yang kedua. Dan untuk animasinya yaitu seperti ini. Kita escape dulu. Kita animasinya. Oke. Seperti inilah hasil dari total deformasi yang terjadi. Oke. Lihat dari isotropi. Seperti itu. Di sini untuk yang merah menandai bahwa total deformasi maksimum, dan yang biru ini adalah minimumnya. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu di sini ada di bagian result, itu adalah minimum dan maksimumnya. Dan kita klik di maksimum ini. Nah, kita tandain. Dan di sini telah muncul untuk P. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya, masuk ke geometri, kita pilih solid. Lalu untuk di bagian solid ini, pada bagian properties, untuk maksimumnya kita sama seperti tadi, kita tandai. Oke, di sini telah muncul max P-nya. Dan untuk selanjutnya kita klik file dan kita langsung saja close mechanical. Setelah kita keluar dari menu model, kita masuk ke parameter set untuk mengecek nilai-nilai dari, di sini sudah keluar. Untuk total deformasi maksimumnya itu 0,4, dan untuk solid mesh-nya 0,004 ini. Untuk pada bagian hex 1 dan hex 2 sama. Dan ini juga ada table of design point-nya. Oke, jika sudah muncul seperti ini, lalu kita keluar saja ke parameter set, dan setelah itu kita akan memunculkan response surface optimization, yaitu dengan cara kita scroll ke bawah sini, lalu kita pilih response surface optimization. Kita klik 2 kali, dan maka ini akan muncul. Setelah muncul ini, kita klik design of experiment. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Oke, dan loadingnya sudah selesai. Dan langkah selanjutnya yaitu pada hex 1 itu kita cek bagian value-nya. Cek bagian value-nya. Untuk lower bound itu 18, dan upper bound itu 22. Oke, sudah benar. Lalu kita lakukan hal yang sama pada hex 2. Kita cek juga untuk lower bound 9 dan 11. Oke. Pada bagian design of experiment itu kita centang pada bagian preserve design. Oke, preserve design. Dan untuk pada bagian central design type itu kita ubah menjadi, bukan di design type nya, sorry, untuk design type nya kita ubah menjadi face centered. Oke, setelah
itu kita update. Kalau tunggu loadingnya hingga selesai. Ini biasanya memakan waktu 15 menit. Oleh karena itu kita pause terlebih dahulu. Oke, baiklah, dan inilah hasil dari update tadi. Di sini terdapat 9 nilai dari finite element simulation yang kita lakukan. Dan untuk langkah selanjutnya itu kita langsung saja untuk kembali ke project. Kita kembali ke project. Lalu kita mulai masuk ke response surface. Kita double klik di sini. Dan pada response surface kita klik ini, lalu kita klik juga untuk retain data for each specification. Setelah itu kita update kembali. Ketika sudah selesai diupdate, untuk memunculkan bentuk dari response surface-nya, kita scroll ke bawah, kita klik response, dan pada modenya kita ubah menjadi mode 3D. Oke, dan akan tampil mode 3D-nya seperti ini. Setelah itu kita return ke project, lalu kita masuk ke optimization. Nah, di tab optimization ini kita klik objective and constraint. Setelah di objective and constraint, dan pada tab ini kita pilih parameter yang untuk pertama itu V3 total deformation maximum, lalu kita pilih ke solid mass dari V4, dan untuk total deformation ini pada bagian tipenya di objektif, pada solid mass kita pilih minimize, dan untuk total deformation ini kita pilih yaitu upper bound. Oke, upper bound dengan nilai value sesuai pada soal yaitu 0,3. Oke, kita sebentar, salah tulis 0,3. Oke, dan setelah kita masuk itu, untuk langkah selanjutnya kita klik di optimization tab sini. Oke, setelah kita cek di sini, untuk langkah selanjutnya yaitu kita update. Tunggu loadingnya hingga selesai. Setelah kita update dari optimization-nya dengan nilai number of samples 1000 dan maximum number kandidat 3, maka langkah selanjutnya itu kita kembali ke project, lalu kita masuk ke parameter set kembali. Dan di parameter set ini telah terdapat nilai dari DP1, DP2, dan DP3-nya. Dan untuk langkah selanjutnya itu kita klik DP3. Untuk DP3 ini kita klik kanan copy inputs to current. DP3 copy inputs to current. Oke, ini current sudah muncul. Dan untuk langkah selanjutnya ini kita klik update selected design point. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Oke, dan setelah selesai kita update, untuk langkah selanjutnya ini hasil update-nya. Dan untuk langkah selanjutnya itu kita kembali ke menu awal lagi, lalu kita masuk ke geometri untuk melihat perubahannya. Untuk melihat perubahan setelah diupdate parameter sini. Oke, kita tunggu loadingnya hingga selesai. Dan di sini kita ke sketching. Nah, di sini terlihat perubahan dari bentuk model yang kita buat. Nah, untuk awalnya tadi itu pada bagian ini
itu sebesar 20 mm, dan untuk pada bagian ini sebesar 10. Namun terjadi perubahan, di sini berubah menjadi 11 dan 18. Oke. Lalu kita close design modeler. Kita masuk saja ke model untuk melihat simulasi dari total deformasi yang terjadi setelah perubahan nilai yang kita inputkan pada parameter step untuk X1 dan X2-nya. Oke, kita tunggu loading hingga selesai. Nah, setelah masuk di sini, kita langsung saja melihat, kita klik solution kembali dulu. Sebentar. Kita langsung klik total deformasi saja. Nah, untuk di total deformasi ini dapat kita lihat perubahan yang terjadi untuk animasinya. Karena perubahan dari panjang model, maka hasil dari total deformasi yang terjadi juga akan berubah seperti ini. Terlihat bahwa nilai maksimum dan minimum telah berubah dari bentuk awal yang kita awal tadi. Seperti inilah animasinya. Oke. Dan seperti inilah hasil dari penyelesaian untuk persoalan yang B. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam video. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.